tuh ada perasaan gugup, perasaan kayak takut gitu. Karena kan kalau satu kali tekan kan salah yang muncul di depan. Shalom. Iya teman-teman, kembali lagi dengan saya Yusten Yosia Saili yang biasa dipanggil Uten atau Yusai. Oke teman-teman, di Hopcast program Huemai ini kita kedatangan tamu yang dimana kakak ini dari tim multimedia dan kakak ini juga spesial, baik hati, suci dan tidak sombong ya. Luar biasa. Oke. Mungkin teman-teman penasaran siapa ini yang di samping saya. Jadi kita langsung saja bertanya-tanya tentang kakak dia. Inilah dia, Who Am I? Shalom. Iya teman-teman, tadi kan saya sudah bilang di samping saya ini ada kakak yang baik hati, suci dan tidak sombong. Saya biasa panggilnya nih kakak Tia. Luar biasa. Mungkin teman-teman juga yang di luar sana penasaran, dan saya juga nih penasaran karena saya belum terlalu kenal tentang kakak dia. Jadi kita langsung saya bertanya-tanya dengan kakak dia. Shalom kakak Pia. Shalom. Mungkin kakak bisa perkenalkan kakak punya diri sedikit. Perkenalkan, nama saya Novia Teresia Papuana Rarawi. Oh, kakak from Rarawi. Rarawi itu dari mana? Rarawi dari Nabire. Nabire. Mor Mambor. Luar biasa. Jadi kakak ini orang Nabire. Kakak ini cantik sekali. Oke, biasa dipanggil apa tadi? Iya. Pia ya. Selain panggilan Pia? Bisa Novia, bisa Iya, bisa sayang juga kalau mau. Luar biasa. Oke. Saya mau bertanya ke kakak tentang kakak punya rayon. Tapi sebelum itu saya mau jelaskan sedikit tentang rayon karena saya akan pernah bosan-bosannya jelaskan tentang rayon teman-teman. Jadi rayon itu adalah lingkungan pelayanan yang dulu disebut dengan week. Nah, lingkungan pelayanan ini biasa di sekitar gereja yang dibagi-bagi menjadi week, dan setelah sidang sinode kemarin diganti menjadi rayon teman-teman, seperti itu. Kita langsung saja bertanya tentang kakak Pia punya rayon. Kakak Pia dari rayon? Rayon APM. Oh, rayon APO. Kalau tidak salah rayon APO itu udah besar ya. Itu berapa Iya. KSP? Ada 10 KSP, banyak ya. Banyak ya. Kakak Pia di KSP berapa? KSP 3, luar biasa. Kakak mau KSP 3 nih. KSP 3 dari rayon APO, luar biasa. Oke, apa mungkin saya akan bertanya sedikit tentang kakak Pia punya kegiatan dari di luar pelayanan. Mungkin kakak Pia bisa cerita sedikit tentang kakak Pia punya kegiatan atau kesibukan di luar pelayanan. Sejauh ini. Iya, sejauh ini atau selama ini. Selama ini dari semenjak saya lulus kuliah, pengacara ya, pengangguran banyak acara. Luar biasa ya, pengacara. Iya, pengangguran banyak acara. Palingan sibuk-sibuk di gereja saja. Pelayanan multimedia, terus latihan menyanyi paduan suara, terus sibuk di BPPAM. Oke. Oh, itu kakak punya pelayanan di luar tim multimedia juga ya, seperti paduan suara sama di BPPAM juga. Itu di luar pelayanan tim multimedia. Jadi kan kakak Via ini udah pancing tentang sayang. Mungkin kakak Via bisa kasih tahu kakak Via punya status sedikit. Oh, soal status teman-teman kita juga tidak tahu ini pacaran atau bukan, tapi ya belum. Oh belum berarti masih PDKT. Ya, masih tahap pendekatan. Iya, benar. Luar biasa. Jadi mungkin yang mau mendekati kakak nih harus berusaha lebih kuat. Iya. Biar status itu jelas. Iya benar. Kasih jelas dong. Iyo. Jangan kasih gantung begini. Saja. Mungkin kakak nih dia susu dengkol jadi kakak kok tinggal kasih gantung dia begini. Ya. Oke, jadi teman-teman yang sedang mendekati kakak Via dia tolong jangan kasih ganteng sapu kakak satu ini ya. Oke, berarti kakak ada hubungan dalam PDKT. Oke, saya mau bertanya tentang kakak punya pelayanan di tim multimedia dan mungkin kakak punya pelayanan di luar seperti tadi kakak Via sudah sebut pelayanan di
BP PAM sama paduan suara, tapi saya mau bertanya terlebih dahulu tentang Kakak Fia punya pelayanan di tim multimedia. Kakak Fia punya kapan pertama kali Kakak Fia kenal tim multimedia atau multimedia secara umum? Oh, kalau secara umum saya tidak, maksudnya secara umum saya kenal sampai saya tahu multimedia tuh dari Multimedia Pengharapan, karena sebelum-sebelumnya tuh saya cuma kayak Belum tahu ya? belum tahu, kayak Heeh. biasa saja kayak foto kayak gitu. Tapi tahu lebih dalamnya tuh ya di Multimedia Pengharapan gitu. Oke. Itu Kakak Fia masuk di tim multimedia itu kapan? Atau tahu-tahu tim multimedia pengharapan itu kapan? Saya juga sebenarnya kurang tahu saya masuk kapan nih, saya juga lupa-lupa. Pokoknya pada zaman lagi. Iya, pada zaman. Bukan. Apa, pada saat Covid itu saya dan teman-teman, Vin, Jane, kita bantu-bantu untuk apa, cek-cek suhu gitu. Iya. Terus ternyata itu, terus lama-lama dipanggil Mm-mm. terus sama Kakak Odi untuk bantu-bantu kayak gitu-gitu Dengan toh. Kakak Fia ya. Iya. Iya, kemarin kalau salah Kakak Fia bilang Kakak Fia dia masuk di oh bukan Kakak Fia, Kakak Vin ya. Kakak Mm-mm. Vin dia bilang dia masuk di tahun 2000, 2 tahun lalu ya kalau tidak salah, karena kakak dia juga sudah agak-agak lupa kak. 2 tahun lalu berarti 2021. Iya, 2021 masuknya itu awal-awal kalau Hmm. Kakak Vin. Iya, Iya, kayaknya beda-beda tipis iya. kayak begitu sudah. Terus lama-lama kita di Pospel, kita punya Mm-mm. pos pelayanan, Pospelarius Dia PL, juga iya. ya, juga ada yang fokus kayak gitu. Mm-mm. Terus Kak Kodi naik, terus Kak Kodi ajar kita beberapa anak-anak PAM, kayak kita teman Angel, Glory, terus sama ada satu lagi Sally kalau tidak salah ya. Iya. Terus ajar-ajar si worship pertama, terus ajar-ajar, akhirnya kita bisa, terus kita melayani pertama tuh di kita punya rayon dulu di Mm. Pospel. Habis itu uh, barulah Kak Kodi ajak kita, kayak ajak kita untuk gabung langsung jadi Kak Kodi buat Multimedia Pengharapan, terus Kak Kodi ajak kita Iya, kayak gitu. sebenarnya. Iya, gitu sih. Oke. Oh, berarti kakak Iya nih dia diajak ya sama Kak Kodi juga. Ya bisa dibilang gitu. Iya. Oke. Apa tadi Kakak Fia sudah bilang tentang Kakak Fia punya pelayanan sudah cukup lama ya. Hampir beti dengan Kakak Fin kemarin, berarti hampir 2 tahun lebih. Kakak Fia sudah ikut pelayanan di tim multimedia. Hmm. Menurut Kakak Fia, kalian khususnya Kak Fia di tim multimedia itu apa? Uh, Informasi buat semuanya, saya juga sebenarnya tidak mengetahui saya punya keahlian sesungguhnya itu apa ya. Tapi untuk apa, macam bisa lebih Paham, lebih lebih ya lebih paham itu mengenal. di isi worship, karena itu aplikasi pertama yang saya gunakan di multimedia kayak gitu. Tapi untuk yang lain, karena kita dituntut untuk bisa semua ya, bukan dituntut sih, tapi kita untuk menjalankan ibadah itu dengan baik kita harus bisa mengetahui semua hal gitu. Jadi gitu ya, apa ada nama, bisa lah untuk Mm, aplikasi-aplikasi yang lain iya, yang dipakai pada saat ibadah. kayak apa tadi Kakak Fia bilang? Isi worship. Worship kayak Bicara gitu. tentang isi worship, mungkin Kakak Fia bisa jelaskan sedikit tentang isi worship. Isi worship itu aplikasi yang dipakai oleh multimedia untuk sebagai macam operator gitu untuk susunan ibadah, kayak tata ibadah tuh kita, Liturgi ya. iya tata ibadah gitu kita masukkan dalam isi worship dalam aplikasi itu, Iya, dari awal pengumuman sampai berkat lewat itu. Jadi itu macam panduan buat apa, jemaat untuk pakai gitu iya. lewat Infocus gitu. Luar biasa aplikasi itu kecil tapi bermanfaat Ih, besar ya. kecil tapi top. Sama kayak kakak Ih, kecil tapi bermanfaat sekali. Oke, tadi kan saya tanya tentang Kakak Fia. Kenapa sampai Kakak Fia bisa termotivasi? Motivasi apa yang bisa Kakak sampai buat Kakak Fia nih bisa masuk di tim multimedia? untuk motivasi, sebenarnya dari saya kecil saya suka ikut mama, kan sama mama pengasuh toh.
Jadi saya suka ikut sama mama untuk kayak kemana gitu, ngintilin lah ya, ikut-ikut ke tempat ibadah kayak gitu-gitu. Iya. Terus dari ya saya dari PAR juga, terus naik jadi PAM. Jadi suka saja untuk kayak ikut bergabung dalam kegiatan gereja, begitu saja. Oke. Berarti Kak Fia nih termotivasi nih luar biasa hanya terpanggil ya. Ya, bisa dibilang begitu. Oke. em, kan Kak Fia nih sudah lama ya di tim multimedia. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang berkesan buat Kak Fia selama pelayanan. Berkesan, Iya. berkesan. Kalau untuk berkesan, ya berkesan tuh pas pertama kali pegang aplikasi. Jadi Iya. kayak aplikasi, misalnya saya dari orang yang awam yang tidak tahu apa-apa terus tiba-tiba belajar terus habis itu pegang terus sangat-sangat bisa menurut saya berkesan nih. Lanjut. Berkesan nih kayak macam bagaimana ya? Berkesan saya begitu kayak itu tuh ada perasaan gugup, perasaan-perasaan kayak takut gitu. Karena kan kalau satu kali tekan kan salah yang muncul di depan. Jadi salah-salah nih langsung Iya. barang muncul ya. Jangan. Oke, itu Kakak Fia punya pengalaman paling berkesan nih kalau misalkan pertama kali pegang aplikasi Swords itu kan langsung salah-salah sedikit langsung datang muncul depan itu yang sulit. Gugup juga. Jantungan. Jantungan nih Kakak Fia bilang. Oke, dari semua itu pengalaman kan ada Kakak Fia punya pasti ada hambatan-hambatan. Mungkin hambatan yang tadi Kakak Fia sudah bilang juga Kakak Fia punya hambatan tuh gugup deh. Mungkin ada hambatan lain juga selain selama melakukan pelayanan. Satu hambatan tuh sendiri sebenarnya. Iya. Karena saya suka lupa-lupa gitu. Jadi misalnya kalau diajarkan satu kali terus bisa besok, bisa hari itu juga saya lupa. Jadi saya punya ingatan tuh kecil macam bukan. Itu sudah saya apa namanya tadi? Hambatan. Hambatan tuh karena saya suka lupa-lupa saja Iya. kayak gitu. Oke, berarti Kakak Fia nih orangnya pelupa ya guys. Iya. Ditolong yang mendekati Kakak nih, tolong Oh, jadi pahami isi hatinya, jadi kasih ingat. jadi pengingat yang baik. Iya, jadi notulen buat Kakak dia. Iya. Oke, kan tadi Kakak Fia punya hambatan tadi Kakak Fia sudah bilang Kakak Fia punya orangnya tuh pelupa. Bagaimana caranya untuk Kakak Fia atasi itu? Untuk atasi itu sejauh ini macam gimana ya, kadang saya rekam apa yang macam untuk saya ingat gitu loh, terus saya tulis, terus kadang ya minta diajarkan teman yang tahu begitu, Iya. sering sih ajar, tolong kak saya lupa jadi kayak gitu. Berarti Kakak nih dia butuh pertolongan Iya sekali ya. benar. Selain dari Tuhan Yesus, Kakak juga butuh pertolongan dari orang lain. Iya gitu. Oke, setahu saya di tim multimedia itu ada bidang-bidang. Kakak Fia ini di bidang apa? Saya di bidang usaha dana Iya, bidang usaha dana, dana. Oh, dana. bilangnya dana kan. Oh, dana. Oke, bidang dana. Hmm. Itu tuh tugasnya apa saja? Karena kemarin apa kita juga ada kedatangan teman-teman tim multimedia yang dari apa bidang usaha dana juga mereka bilang mereka dari bidang dana. Nah, mungkin Kakak Fia bisa jelaskan sedikit apa itu bidang dana dari tim multimedia, bagi tim multimedia. Bidang dana tuh bagi multimedia yang sejauh ini saya pahami. Iya. Ya macam kita membutuhkan sesuatu atau membutuhkan barang kayak gitu, terus tim dana ini yang menjalankan apa usaha dana untuk apa pengadaan barang kayak Iya. gitu-gitu. Untuk uang misalnya kita beli kostum, baju kayak gitu itu kita usaha dana dulu, kita cari dana, terus uang itu dipakai untuk beli baju kayak gitu. Oke, luar biasa. Kan Kakak Fia pasti sudah lama tuh masuk di tim multimedia. Nah, Kakak Fia pasti juga di bidang usaha dana nih berapa lama? Atau ada pindah-pindah bidang? Atau memang sudah dari awal di bidang usaha dana? Kayaknya sudah dari awal. Oh, sudah dari awal ya. Berarti selama ini pasti Kakak Fia dorang ada bikin usaha dana. Kira-kira tuh apa saja? Aduh, saya ingat gitu. Iya. Usaha dana, kita pernah jualan
ini apa ayam panggang kayak gitu, Heeh, terus ayam suwir-suwir, terus yang kemarin ayam geprek yang terakhir itu, iya, ayam geprek dengan es teh Kak. iya, Iya. teh manis sama Iya. kayak kakak kok. Oke, hitung kasar saja ya kakak ya. Yang usaha terakhir, oke. Kira-kira itu berapa ya hitung kasarnya pendapatannya? Ya, kalau hitung kasar 2 juta, karena kita modal itu 1 juta. Kan dapatnya 3 juta kalau tidak salah. Kalau saya tidak salah ingat. Iya, karena Iya, kakak udah juga pelupa. iya, pokoknya dua-duaan 2 juta. 2 juta. Oh ya, itu Hmm. sudah di luar dari keuntungan. Modal Modal ya. 2 juta. Iya. Oke, luar biasa. Kan saya sudah tanya-tanya tentang tim multimedia. Mungkin kakak, dia kan juga di apa pelayanan di BP PAM Pengharapan ya, GKI Pengharapan Jayapura. Mungkin kakak Fia bisa cerita sedikit atau cerita-cerita tentang kakak Fia punya pelayanan di BP PAM. Cerita apa? Mungkin awal masuk gitu, Awal pertama mas. kali masuk di BP PAM. Kenapa sampai kakak Fia bisa masuk di BP PAM? Kalau untuk pertama kali masuk, eh, pertama tuh saya ikut pernah ada kakak sebelum kita menjabat gitu, ada Iya, iya, pengurus lain gitu, kakak ketuanya tuh Kak Kodi. Kan kita ketua PAM waktu itu Kak Kodi Lentungan. iya, Ya. Kak Kodi masukkan saya di tim kerja 1 tahun pelayanan PAM pada saat itu tahun 2019 kalau tidak salah gitu. Terus dari situ ikutlah join PAM kayak melayani gitu. Terus habis itu suka-suka ibadah PAM gitu. Jadi pas ada pas ada apa dong jalankan untuk pemilihan baru iya. udah bisa masukkan nama. Jadi kakak ini kok inisiatif sendiri ya? Iya, Luar biasa. Itu kakak di BP PAM itu kakak ada apa? Sebagai apa? saya sebagai bendahara itu PAM. Luar biasa. Di samping saya ini adalah pemegang uang BP PAM, teman-teman. Jadi kakak ini udah penting sekali ya. Penting siap. Itu tuh tugas setahu saya selain pegang pasti ada tugas-tugas lain selain memegang uang kasnya BP PAM. Selain tugas itu apa saja? Selain memegang uang kas. Memegang uang kas. Iya. Palingan palingan kalau gitu nggak ada maksudnya jalankan iuran gitu itu selain kasto, terus kalau misalnya yang lain palingan ikut apa ya namanya, membantu kegiatan itu berjalan dengan baik kayak misalnya kita mau buat kegiatan misalnya LDK atau MPO, ya tugas saya untuk apa ambil uang atau bikin ini apa namanya RAB kayak rincian dana Iya, gitu kayak gitu gitu sih. Terus ya mengayomi anak-anak PAM saja sih, luar biasa. membantu ya, Kakak udah biasa mengayomi. mengayomi. Bukan maksudnya. Apalagi mengayomi kok dengan kok luar Hmm, biasa. Oke, oke. Itu kakak Via punya pelayanan di BP PAM toh. Tadi kakak Via juga ada bilang di apa pelayanan di tim multimedia BP PAM dan paduan suara. Nah, kakak Via nih kenapa sampai bisa masuk di paduan suara, di pelayanan paduan suara? hmm, sebenarnya kalau paduan suara saya pribadi saya suka menyanyi kayak gitu, Luar biasa. Kakak ini suka. suka menyanyi. Daripada saya menyanyi di kamar mandi dengan saya menyanyi di gereja Luar gitu. biasa. Langsung di hadapan Tuhan ya. Ya, benar. Oke, iya lanjut. Eh, Oke, tadi Kakak Fia sudah masuk di tim multi apa paduan suara pengharapan. Nah, kenapa sampai Kakak Fia bisa masuk di paduan suara pengharapan, teman-teman? Jadi bukan tadi tuh saya bilang saya suka menyanyi, daripada saya menyanyi di kamar mandi dengan saya menyanyi di gereja. Terus saya di ini apa, diajak-ajak sama asap teman-teman. Ya salah anak-anak muda baku ajak menyanyi gitu di gereja. Habis itu sudah tergabung sama paduan suara yang namanya The Hope Voice Choir. Luar biasa, The Hope Voice Voice Choir Choir. ya. Namanya cukup sulit untuk diingat. Oke,
Pasti ada pengalaman berkesan selama Kakak Vin melakukan pelayanan paduan suara. Pengalaman apa itu? Saya juga penasaran. Ulang. Pas pasti ada pelayanan yang paling berkesan toh selama Kakak Via melakukan pelayanan bersama paduan suara The Hope, The The Hope Hope Voice Voice Choir, Choir. ya. Iya. Mungkin ada pengalaman yang paling berkesan buat Kakak Vin selama Iya. iya Kakak Via. Itu pengalaman yang paling menurut saya berkesan tuh pada saat kita mau apa ya, Christmas Carol. Kalau tersalah saya salah tuh, saya juga terlalu bisa bahasa Inggris. Pokoknya untuk Natal lah. Terus kita diminta untuk apa, rekam suara, rekam video kayak gitu-gitu. Terus itu suatu hal yang berkesan buat saya karena kita sampai ambil video klip itu di Jembatan Merah, Luar ya biasa. pakai baju putih, celana panjang dan sepatu kayak gitu. Terus di hall kayak biasa. Itu sangat-sangat. Itu untuk apa pas Kakak Via dan nyanyi di Itu sana? untuk pokoknya Christmas Carol kalau tersalah ya. Carol, Carol, Carols. apa? Iya. Pokoknya itu. Oke. Itu Kakak Via punya pelayanan dia punya tempat 3 pelayanannya. Tiga tempat pelayanan di tim multimedia, di BP PAM, Pengharapan Jayapura, dan di The Hope Voice. Voice Choir. Aduh, namanya susah diingat sekali guys. Iya, itu apa Kakak Via punya 3 pengalaman di tim multimedia. Mungkin Kakak di tim multimedia dan tempat pelayanan lainnya. Mungkin Kakak Via punya kesan paling berkesan selama pelayanan di tim multimedia. Pesan dan pesan. Kesan dulu. Oh, pesan dulu. Iya, Oke. Cepat. Kakak terlalu excited. Pesan, pesan apa ya? Saya kesan palingan pertama kali kesan tuh apa ya? Kesan tuh macam gimana? Kesan itu mungkin Kakak Via merasa terkesan dengan tim multimedia. Saya terkesan tuh bukan tentang saya, maksudnya tentang kita multimedia pengharapan. Saya terkesan tuh ketika teman-teman pelayanan ini, maksudnya teman-teman laki-laki yang pelayanan di acara, bukan acara sih itu, kedukaan. Maaf salah, kedukaannya ada teman pamnya kita punya opung kayak opa gitu. Iya. Itu tuh mereka sangat-sangat luar biasa, pokoknya mereka keren lah pada saat itu, dan itu buat saya berkesan kayak macam luar biasa juga ternyata kita maksudnya kita melayani apa effort sekali begini kayak gitu. Teman-teman yang lain juga ya pokoknya top, the best. Luar biasa. Itu kesannya Kak Via ya. Oke. Teman-teman, kita sudah ada di penghujung dari program HUEMA ini. Mungkin Kakak Via punya pesan untuk teman-teman tim multimedia dan juga sobat Hop IT yang ada di luar sana. Mungkin Kakak Via bisa sampaikan. Ini buat sobat top IT atau kita multimedia? Tim multimedia dulu sih. Multimedia. Untuk teman-teman tim multimedia Pengharapan Jayapura yang top pakai tetap semangat. Minta maaf, tetap semangat, terus tetap semangat melayani, terus jangan bosan-bosan, terus apa ya, kamu sudah sejauh ini, bukan tolong sih, kita sudah sejauh inilah maksudnya, tetap berkembang lagi, pokoknya sampai sejauh ini di titik ini, saya rasa kita sudah melakukan yang terbaik, jadi tetap semangat dan Oke. Itu pesan untuk tim multimedia ya. Kalau pesan untuk sobat Hop IT, untuk sobat Hope IT. Untuk sobat Hope IT di luar sana, pesan buat kalian semua, jangan pernah bosan-bosan melayani, terus melayani itu jangan cuma hanya melayani lah gitu. Melayani jangan pernah bosan-bosan, terus melayani dengan kasih, karena kasih itu yang paling utama gitu.
Kalau kau melayani tanpa kasih, kau terakan rasa apa-apa dalam kau pu hidup gitu. Terus apa lagi? Nah, jangan pernah bosan-bosan, terus apa kasih kata dia? Melayani dengan Melayani kasih. dengan kasih, terus tetap semangat. Perjalanan hidup masih panjang, jadi keep fighting. Luar biasa. Itu pesan untuk teman-teman sobat Top IT dari Kakak Tia. Iya. Oke. Itu sudah berada di akhir podcast ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang mau lebih dekat atau mau bertanya-tanya lagi tentang Kakak Tia dia mungkin bisa chat, bisa DM di Instagram dan Kakak Tia pu medsos lainnya. Mungkin bisa chat langsung secara Bisa. langsung atau mau Oh, lebih dekat lagi langsung bertemu dengan kakak iya. dia. Iya. Cari aja di APO. Kalau tidak mau nanti kakak tulis nomor HP di bawah ini. Oke, iya. Eh, Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami GKI Pengharapan Jayapura dan jangan juga lupa follow akun-akun sosmed kami di GKI Pengharapan Jayapura juga rata-rata nama sosmednya. Jadi teman-teman bisa ikuti dan follow agar tahu tentang perkembangan dan info-info terbaru. Ya, Jadi benar. teman-teman jangan lupa ya. Jangan lupa follow. Shalom. Shalom. Bye.